Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai kepada Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku fasal. Wa alaika, dan hendaknya kita bil iktsari min amalil birri wa khususan fi syahr Ramadan, fa inna thawaban nafilati fihi ya'dilu thawabal fardhati fi ghairihi. Dan hendaknya kita memperbanyak amalan-amalan, perbuatan-perbuatan kebaikan, wa khususan fi syahri Ramadan, dan lebih khusus lagi pada bulan Ramadan. Kenapa? Fa inna thawaban nafilati fihi ya'dilu thawabal fardhati, karena sungguhnya pahala-pahala sunnah fihi yang dilaksanakan, yang dikerjakan fihi di dalam bulan Ramadan itu ya'dilu menyamai atau sama dengan thawabal fardhati fi ghairihi, sama dengan pahalanya ibadah wajib, ibadah fardu fi ghairihi yang dikerjakan pada bulan selain Ramadan. Kalau sholat wajib di bulan Ramadan itu pahalanya pahala wajib, dan sholat sunnah yang dikerjakan pada bulan selain Ramadan pahalanya pahala sunnah. Akan tetapi apabila pahala sunnah, ibadah sunnah yang kita kerjakan pada bulan Ramadan, maka pahalanya sama dengan pahala ibadah wajib pada bulan selain Ramadan. Itu yang sunnahnya. Apalagi yang fardunya, Allah lipat gandakan. Wa aydan fa innahu yahsulu fi Ramadan min at-taysir wan nasyati fi amalil birri ma la yahsulu mithluhu wala qariban minhu fi ghairihi wala qaribun minhu fi ghairihi. Dan juga bahwasanya pada bulan Ramadan tersebut ada yang namanya rasa gampang, rasa enteng sekali, wan nasyati, dan rasa semangat fi amalil birri, dalam melaksanakan, mengerjakan amal-amal kebaikan, ma la yahsulu mithluhu wa la qaribun minhu fi ghairihi, yang tidak akan didapati rasa semangat dan rasa gampang, rasa enteng dalam berbuat kebaikan, wala qaribun, dan juga tidak mendekati minhu fi ghairihi, pada bulan selain Ramadan. Jadi pada bulan Ramadan itu luar biasa semangat ibadahnya, semangat melakukan amal-amalan kebaikan, dan enteng sekali, tidak terasa berat. Tidak sama dengan pada bulan-bulan selain Ramadan. Fi ghairihi minasyuhuri wa dzalika li'anna an-nafsal mutakasila 'anil birri masjunatun bil ju'i wal 'atash. Dan itu sebabnya adalah karena jiwa yang malas untuk berbuat kebaikan, masjunatun itu Allah penjarakan, Allah belenggu dengan rasa lapar dan rasa haus. Wa syayatinu musbatatan 'anil khairi musfidatun, dan setan-setan juga terbelenggu. Wa abwabun nari mughlaqatun, dan pintu-pintu neraka mughlaqatun itu tertutup. Wa abwabul jannati mufattahatun, dan pintu-pintu surga itu terbuka. Wal munadi yunadi kulli lailatin bi amrillahi ya baghil khaira halumma wa ya baghi syarr aqsir. Dan seorang penyeru itu menyeru setiap malam dengan perintah Allah,
Ya baghil khair, wahai orang-orang yang menuju kebaikan. Halumma, hayo segera. Wa ya baghil syarr, aqsiru, wahai orang-orang yang berbuat keburukan, aqsiru, cukupkan, hentikan. Wa yang bagi an la ta'ruja fi hadha syahri syarif ala ghairi amalil akhirah. Dan seyogianya hendaknya kita tidak menaikkan araja ya'ruju, itu naik ke langit, fi hadha syahri syarif, pada bulan yang mulia ini, ala ghairi amalil akhirah, hendaknya kita tidak menaikkan pada bulan yang mulia ini kecuali dengan amal-amal akhirat. Wala tadkhulu fi syai'in min amalid dunya illa in kana daruriyan. Dan jangan sampai masuk sesuatu pun dari perbuatan-perbuatan kerjaan dunia kecuali hanya karena yang penting saja. Waj'al syughlaka bi amril ma'ashi fi ghairi Ramadan wasilatun ilal faragil ibadati wa khussul ashrul awakhir minhu. Dan jadikanlah kesibukanmu dalam mencari kehidupan, dalam mencari ma'isyah, dalam mencari nafkah, fi ghairi Ramadan, pada bulan-bulan selain Ramadan, wasilatun ilal faragil lil ibadah, sebagai sarana untuk mengosongkan diri lil ibadah, khusus untuk ibadah. Artinya adalah kita bekerja untuk mencari nafkah, jadikan itu 11 bulan sebagai bekal, bekerja sebanyak-banyaknya. Kemudian sebagai bekal ketika datang bulan Ramadan, berhenti sebulan penuh, dikhususkan untuk hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam seminggunya dikhususkan hari Jumat saja, tinggalkan semua urusan dunia, dijadikan untuk khusus hari Jumat untuk ibadah. Dalam sebulannya, setahunnya ada bulan Ramadan, kalau sekiranya bisa. Ya, jadi kalau nyari nafkah dari 11 bulan yang lalu, ketika datang Ramadan sudah punya bekal. Jadi khusus untuk ibadah, sudah urusan dunia ditinggalkan saja kalau bisa. Tapi nyatanya nggak bisa. Anak sekolah ya tetap sekolah. Yang ngantor ya tetap ngantor. Ya, yang berdagang ya, apalagi pedagang, wayah-wayahnya apa ya? Ya, kalau pedagang itu bulan Ramadan itu luar biasa wayahnya. Lagi saat-saatnya, dan luar biasa berkahnya Ramadan. Siapapun yang berdagang, berjualan ya, pada bulan Ramadan tetap saja laku. Ini anjurannya, kalau bisa 11 bulan kita berusaha mencari nafkah, maka pada datang bulan Ramadan berhenti, mengkhususkan diri kalau bisa. Minhu bimazidi, kemudian wa khussa al-ashrul awakhir minhu, dan lebih khusus lagi adalah 10 hari terakhir minhu, dari bulan Ramadan. Bimazidi iqbali 'ala Allah wa luzumil ibadati in amkanaka. Ditambah lagi dengan menambahkan khusus untuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, dengan ditambahkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala lebih giat lagi. Waluzumil ibadah, dan melazimkan untuk ibadah. Wa in amkanaka alla takhruja minal masjidi fi hadhil ashri illa ma la budda minhu faf'al.
kalau memungkinkan, hendaknya jangan keluar dari masjid fi hadhil ashri, pada 10 hari terakhir Ramadan itu, illa kecuali ila ma la budda minhu faf'al, kecuali ada yang harus dikerjakan maka kerjakan. Anjurannya adalah ketika 10 hari terakhir sudah i'tikaf di masjid saja. Bahkan orang-orang thariqah, orang-orang yang bermujahadah di jalan Allah, itu ketika 10 hari terakhir ya sudah, wiridnya makin kenceng, zikirnya makin kuat. Ya. Kalau bahasa ininya adalah dukun. Dukun nyupangnya paling malah kenceng. Apa dukun itu? Duduk dengan tekun, zikiran. Nyupangnya nyuwun ning pangeran. 10 hari terakhir luar biasa. Tidak keluar masjid kalau mungkin. Tapi ya luar biasa. Ini bisa dilakukan bagi orang-orang yang sudah tidak bekerja lagi. Kalau masih ada kewajibannya, susahnya. Wa alaika, dan hendaknya kita bisolati tarawih fi kulli lailatin min Ramadan. Hendaknya kita mengerjakan sholat tarawih setiap malam di bulan Ramadan. Qad jaratil 'adati fi ba'dil buldani an yatakhaffifiha. Qad jarat al-'adatu fi ba'dil buldan anna bi takhfifiha jiddan hatta rubbama waqa'a asy-syakhsu bisababi dzalika fi tarkil ba'dil arkani fadlan 'anis sunani. Dan telah berjalan kebiasaan di sebagian negara untuk meringankan sholat tarawih jiddan sekali, meringankan sekali. Hatta rubama waqa'a asy-syakhsu bisababi dzalika fi tarki ba'dil arkan fadlan 'anis sunnah. Sehingga kemungkinan seseorang akan jatuh kepada perbuatan dengan sebab meringankan sholat tarawih sekali, yaitu meninggalkan sebagian rukun dan sebagian amal-amal sunnah dalam sholat. Maksudnya apa? Ini Al-Habib ini kitab dikarang sudah lama, tapi mengetahui bahwasanya banyak orang yang melaksanakan sholat tarawih dengan meringankan sekali. Maksudnya meringankan adalah mempercepat sehingga apa, orang tersebut bisa juga akhirnya terjatuh dalam meninggalkan rukun-rukun sholat dan sunnah-sunnahnya. Rukun sholat itu ada 17. Di antara rukun itu ada yang namanya tumakninah. Tumakninah itu apa? Tenang. Apa itu tumakninah? Kata Rasulullah, tumakninah adalah ketika engkau ruku sehingga semua anggota badan itu ikut ruku. Kepalanya ruku sempurna, baru kemudian bangkit lagi. Ketika bangkit i'tidal, ada rukun berikutnya adalah tumakninah. Jangan sampai kita belum pas rukunya sudah takbir lagi, sami Allahu liman hamidah, belum berdiri tegak Allahu akbar, sujud belum baru nempel Allahu akbar. Ini yang tidak boleh. Ini yang dimaksudkan dengan perkataan Habib tadi, bitakfifiha jiddan. Kemudian Fatihahnya dibaca cepat-cepat sekali, mudah-mudahan mendapatkan hidayah. Jadi sudah tidak ada lagi. Bahkan dianjurkan kalau memang sholat tarawih itu kalau memang bacaannya panjang, surat-surat yang dibaca panjang, maka mangga rakaatnya dikurangi.
Seperti kita mungkin 11 rakaat, 8 rakaat, dengan syarat bacaannya yang panjang. Rakaat pertama umpama surat Al-Qur'an, rakaat kedua surat Ali Imran. Tapi ketika bacaan suratnya surat pendek, maka rakaatnya diperbanyak. Maka di sini dianjurkan untuk melaksanakan salat tarawih setiap malam bulan Ramadan, tetapi juga tidak boleh dengan meringankan sekali. Dan sebagai imam juga harus melihat ke belakang. Ada makmum yang sudah sepuh sehingga gerakannya lambat, maka gerakan imamnya juga supaya, soalnya kalau ketinggalan 2 rukun saja sudah batal jamaahnya. Allahu Akbar ruku. Yang namanya aki-aki ya rukunya rada lama. Sami Allahu liman hamidah baru ruku itu. Allahu Akbar sudah sujud. Maka si makmum tadi yang aki-aki ya ketinggalan. Karena ada jamaah seperti itu. Bukan hanya untuk sholat tarawih saja, sholat yang fardu yang lainnya juga diusahakan seperti itu. Lihat kondisi jamaahnya. Wal ma'ruf min fi'li salafi tuza'u al-Qur'ana min awwalihi ila akhirihi ala hadhihi salati kullu lailatin yaqra'una minhu fiha syai'an hatta yakhtimuna fi ba'dil layali min akhir syahri. Dan yang sangat terkenal sekali bahwasanya para salaf, para sahabat dan para ulama salaf itu tuzaul Quran, membaca Al-Quran dibagi min awalihi dari awalnya ila akhirihi ala hadhihi salati kullalailatin. Dibagi, membaca Al-Quran dibagi dari awal hingga akhirnya dalam sholat tarawih setiap malam mereka membaca minhu dari Al-Quran fiha syai'an hatta yakhtimuna fi ba'dil layali min akhir syai'an, sehingga mereka mengkhatamkan dalam sebagian malam dari akhir bulan Ramadan. Jadi kalau bisa begitu. Para ulama salaf seperti itu, para sahabat juga sama. Orang-orang terdahulu ketika datang bulan Ramadan, sholat tarawihnya itu membagi Al-Qur'annya dalam sholat tarawih sampai akhir bulan itu khatam Al-Qur'an. Berarti kalau begitu semalam 1 juz ketika sholat tarawihnya. Nah, kira-kira bisa enggak? Itu ya biasa dilakukan di Masjid At-Taqwa seperti itu. Bagaimana kalau nggak hafal? Nggak hafal gampang. Di Quran besar tuh ada standingnya lagi. Taruh aja depan kita, baca aja 1 halaman 1 rakaat, 1 halaman 1 rakaat. Maka 2 rakaat salam keback lagi. 1 halaman, akhirnya kalau 20 rakaat jadi satu juz. Bahkan di luar sana di Mekah ada yang dipegang Qur'annya. Fa'in amkanaka, kalau memungkinkan bagimu antaqtadi bihim, untuk mengikuti mereka, para sahabat dan ulama-ulama salaf, fi tilkal ghanimah, dalam mengumpulkan ghanimah tadi, mengumpulkan pahala-pahala yang besar tadi. Wa illa fala, kalaupun tidak bisa, fala aqalla min itmami arkanis salati wal muhafadzati ala adaiha. Nah ini 20 rakaat 7 menit. Berarti super ekspres. Bagaimana rukun-rukun salatnya? Ketinggalan semua. Kalau ketinggalan semua bagaimana? Dikatakan sah. Ya secara rukun, hukum fikihnya yang nggak sah. Rukunnya nggak dilaksanakan. Lalu dapatnya apa? Wallahu a'lam.
Maka minimal kata Al-Habib yaitu minimal kalau tidak bisa mengikuti mereka dalam hal mengkhatamkan Quran dalam sholat tarawih selama sebulan, minimal adalah menyempurnakan rukun-rukun sholatnya. Wal muhafadzatu ala adabiha, dan menjaga adab-adabnya dalam sholat. Wa ahsinil lailatil qadri allati hiya khair min alfi syahrin wa hiya lailatul mubarakah allati yufraqu fiha kulli amrin hakimin. Dan perbaikilah, di sini ada yang kebuang, wa ahsinil muraqabah, dan perbaikilah atau perbaguslah dalam hal mengawasi. Maksudnya adalah kita dianjurkan untuk berusaha mencari, mendapatkan apa itu Lailatul Qadar allati hiya khairun min alfi syahrin, yang Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Wa hiya lailatul mubarakah, dan itu adalah malam yang penuh berkah. Allati yufraqu fiha kulli amrin hakim, yang malam tersebut adalah malam di mana dipisahkan di dalamnya setiap perkara yang bijak. Wa min kusufi biha ra'a anal anwara safi'atun wa babus sama'i mufattahatun wal malakatu tas'udu wa tansilu. Dan bagi orang yang Allah bukakan pandangannya, maka beliau, orang tersebut akan bisa melihat bahwasanya cahaya itu terang sekali. Banyak cahaya-cahaya terang sekali. Kenapa? Karena banyak malaikat yang turun dan naik ke langit. Wa babus sama'u mufattahatun, dia akan bisa melihat pintu langit itu terbuka. Wal malaikatu tas'udu wa tansilu, dan malaikat naik, wa tansilu, dan turun. Wa rubbama ra'al mawjudati kullaha sajidatun lillahi, dan bahkan bisa melihat al mawjudat, makhluk yang ada di alam semesta ini, kulluha, semuanya sajidatun lillahi, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqaha, yang Allah telah menciptakannya. Ini kalau orangnya bisa mukasyafah, sudah terbuka matanya, Allah bukakan mata batinnya. Ketika malam Lailatul Qadar dia bisa melihat, cahayanya terang sekali. Bisa melihat langit terbuka, pintu langit terbuka, malaikat naik dan turun. Dalam Al-Qur'annya surat Al-Qadar, tanzilul malaikatu ruhu fi abiti rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Malaikat dan ruh turun dan naik. Kalau bisa melihat luar biasa. Hanya orang-orang yang Allah berikan anugerah saja yang bisa melihat. Kita hanya bisa merasakan kesejukannya. Dan juga bisa melihat semua makhluk yang ada di alam semesta sajidatun lillahi, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jumhurul ulama ala annaha fil ashril awakhir min Ramadan. Dan pendapat jumhur ulama bahwasanya Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Fil awtari minha, pada malam-malam ganjil. Tanggal 21 Ramadan, tanggal 23, 25, 27, 29.
minha ya arja wa qad kushifa ba'dul arifina biha lailatus sabi ashar wa ilaihi dhahabal Hasan al-Basri. Jadi itulah yang lebih rajih, yang lebih pendapat jumhur ulama bahwasanya Lailatul Qadar itu akan terjadi pada 10 hari terakhir Ramadan, yaitu pada malam-malam ganjilnya. Faqad kushifa ba'dul arifina biha lailatus sabi ashar. Dan sebagian orang-orang yang arif, orang-orang saleh itu dibukakan, kemudian mereka semua mendapatinya adalah pada malam ke-27. Ilaihi zahabal Hasan al-Basri, dan itulah begitu juga Imam Hasan al-Basri berpendapat, yaitu pada tanggal 27 Ramadan. Faqala ba'dul ulama annaha awalul lailatin min Ramadan wa dhaba jama'ah min al-akabir annaha laysat lailatun makhsusatun walakinnaha tantaqilu fi lailai Ramadan. Dan berkata sebagian ulama annaha awalul lailatin min Ramadan, bahwasanya itu adalah malam pertama bulan Ramadan. Wa dhahaba jama'ah min al-akabir annaha laysat lailatun makhsusatun. Dan jamaah ulama-ulama besar berpendapat bahwasanya itu tidak dikhususkan, bukan malam yang khusus. Walakinnaha tantaqilu fi layali Ramadan, akan tetapi itu berpindah pada malam-malam di bulan Ramadan. Qalu wasiru fi dzalika an yasiral mu'min fi kulli lailatin min hadha syahri fi ghayatil iqbali 'ala Allah. Kenapa mereka para ulama mengatakan seperti itu? Supaya orang-orang beriman selalu waspada, selalu mengerjakan semua ibadah tanpa pilih-pilih hari. Setiap malam pada bulan Ramadan fi ghayatil iqbal, dengan penuh pengharapan kepada Allah Ta'ala. Wa ala ta'atihi raja'an ayyusadifa hadhihi al-lailati allati qad abhamat alaihi wallahu, agar semua orang beriman, orang mukmin, orang muslim, ketika datang bulan Ramadan mengerjakannya dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan dengan penuh konsentrasi menghadap Allah SWT, melaksanakan ketaatannya, berharap supaya mendapati malam Lailatul Qadar. Mari kita sama akhiri dengan membaca doa tutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.